Saya mengamati berita-berita di Tempo ya. Kalau teman-teman janganlah, nggak usah baca Tempo, nggak penting. Lagi pula kalau majalahnya itu kan dijual, ya 60.000. Daripada kita beli majalah Tempo 60.000 ya mendingan beli beras. Dapat 5 liter. Ya. Tempo ingin menggiring opini bahwa Pak Jokowi itu mendunia dalam hal negatif sebagai koruptor. Padahal di berita tersebut Tempo mewawancarai pemilik OCCRP dan pemilik OCCRP mengatakan bahwa kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi adalah koruptor. Kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi mengorganisir koruptor-koruptor di Indonesia. Kami tidak mempunyai bukti. Jawabannya kami tidak mempunyai bukti semua. Artinya apa? Artinya tujuan Tempo untuk mendiskreditkan Pak Jokowi gagal. Justru dijelaskan oleh pemilik OCCRP bahwa Pak Jokowi bukan koruptor. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya, Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan, Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pasti sahabat-sahabat sudah melihat dan membaca berita yang dirilis oleh majalah tempo.co.id dengan judul Akhirnya Jokowi Mendunia sebagai tokoh terkorup di 2024. Hal ini dilakukan dalam kerangka untuk kemudian menjatuhkan martabat dan popularitas dari Bapak Joko Widodo. Padahal kita ketahui bersama bahwa OCCRP sebenarnya sudah mengumumkan bahwa OCCRP tidak memiliki data, tidak menemukan data terkait tentang kasus korupsi ataupun penyelewengan kekuasaan yang kemudian dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Akan tetapi Tempo sampai hari ini, sampai di tanggal 12 Januari kemarin, itu masih tetap menggoreng dan menggiring isu bahwa Bapak Joko Widodo adalah presiden terkorup di 2024. Hal ini ditanggapi oleh DJ Anak Jenderal melalui akun TikToknya yang mengatakan bahwa Tempo gagal menjatuhkan ataupun mempermalukan Bapak Joko Widodo, dan Bang Ade Armando juga menyampaikan pesan yang sangat menohok, pesan yang sangat keras terhadap majalah Tempo yang notabene memiliki pikiran, memiliki tujuan untuk menjatuhkan Bapak Joko Widodo. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan DJ. Saya mengamati berita-berita di Tempo ya. Kalau teman-teman janganlah, nggak usah baca Tempo, nggak penting. Lagi pula kalau majalahnya itu kan dijual, ya 60.000. Daripada kita beli majalah Tempo 60.000 ya mendingan beli beras. Dapat 5 liter. Ya. Saya akan kasih tahu teman-teman, di Tempo itu, Tempo masih saja kekeh dengan berita OCCRP. Karena apa? Tempo ini mendapat kontrak besar. Ya, tentunya dari orang atau komunitas yang membenci Bapak Jokowi, dendam, kesumat dengan Bapak Jokowi, ya. Sehingga Tempo dibayar mahal supaya mencitrakan buruk terhadap Bapak Jokowi. Nah, masalah OCCRP ini yang mulai redup, ya, karena masyarakat tidak percaya dengan berita OCCRP. Lagi pula OCCRP juga sudah klarifikasi bahwa dia tidak menemukan kesalahan Bapak Jokowi, ya, tidak menemukan bukti korupsinya Bapak Jokowi. Bahkan pemilik OCCRP mengatakan bahwa selama ini mereka tidak melihat kesalahan-kesalahan signifikan dari Bapak Jokowi sehingga boleh dikatakan sebagai koruptor. Tapi Tempo tidak kehabisan akal. Dia terus-menerus membuat berita headline di majalahnya maupun di media-media, ya. Headline tetap dengan skenario bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terkorup dunia. Meskipun pemilik OCCRP sudah mengatakan sebaliknya, bahwa mereka itu menampilkan nama Bapak Jokowi karena ada yang mengirimkan email mengikuti polling yang mereka adakan, ya. Ada sekitar 55.000. Kita tahu lah 55.000 orang yang mengirimkan email ini siapa? Ya Tempo, orang-orangnya Tempo. Buzzer-buzzer Banteng, buzzer-buzzer Tempo. Karena Tempo ini punya tugas yang harus diselesaikan untuk mencitrakan buruk terhadap Pak Jokowi. Itu tugasnya. Kenapa sih ditugaskan seperti itu? Ya, karena memang kalau Pak Jokowi citranya bagus terus, wah bahaya nih tahun 2029. Bisa-bisa keluarga Pak Jokowi yang memerintah di Indonesia, ya. Bisa-bisa anak Pak Jokowi jadi pejabat semua nih. Karena rakyat sudah begitu percaya terhadap Pak Jokowi. Kepercayaan masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh.
Karena yang percaya pada Pak Jokowi itu lebih banyak, 80% lebih percaya kepada keamanahan Pak Jokowi dibanding dengan yang percaya oleh berita-berita Tempo ataupun media-media pembenci pemerintah. Tempo terus saja membuat headline, narasi-narasi kebencian terhadap Pak Jokowi. Mereka akan bikin itu terus. Nggak akan selesai-selesai, nanti 5 tahun ke depan akan bikin seperti itu. Ya, habis dari OCCRP kemana lagi nih? Ya kan? Kemarin kalau masalah Ibu Iriana nggak berani Tempo. Tempo nggak berani. Karena Tempo tahu itu gampang dilacak. Bu Iriana itu jelas-jelas hoax, gampang terlacak. Nggak berani dibahas oleh Tempo. Tapi kalau masalah OCCRP, karena Tempo merasa, oh yang ngomong OCCRP bukan Tempo. Tempo hanya membumbui saja. Ya. Bahkan di berita di tanggal 12 atau 13 itu ya, Tempo membuat headline, akhirnya mendunia. Tempo ingin menggiring opini bahwa Pak Jokowi itu mendunia dalam hal negatif sebagai koruptor. Padahal di berita tersebut Tempo mewawancarai pemilik OCCRP dan pemilik OCCRP mengatakan bahwa kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi adalah koruptor. Kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi mengorganisir koruptor-koruptor di Indonesia. Kami tidak mempunyai bukti. Jawabannya kami tidak mempunyai bukti semua. Artinya apa? Artinya tujuan Tempo untuk mendiskreditkan Pak Jokowi gagal. Justru dijelaskan oleh pemilik OCCRP bahwa Pak Jokowi bukan koruptor. Terima kasih. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya, Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan, Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Nah, di dalamnya itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. OCCRP ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OCCRP sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi. Menurut OCCRP, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang. Clear ya? Sebagai pendukung Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini, setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi, bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo ini. OCCRP adalah sebuah lembaga laporan investigatif terbesar di dunia. Jadi kalau mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi keuangan, tidakkah para pembenci Jokowi ya seharusnya tidak mengulang-ulang fitnah bahwa OCCRP menobatkan Jokowi sebagai salah satu koruptor terbesar di dunia saat ini. Tapi kalau sebenarnya OCCRP menganggap Jokowi bersih dari tuduhan korupsi, mengapa mereka tetap menempatkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin korup di dunia? Drew juga menjelaskan masalah ini kepada wartawan Tempo. Dia menjelaskan bahwa Jokowi dimasukkan sebagai finalis pemimpin korup berdasarkan suara publik. Ada banyak yang memilih dia, kata Drew. Jadi nama Jokowi masuk dalam daftar finalis bukan karena penilaian OCCRP. OCCRP itu mengundang pembaca dari seluruh dunia untuk memasukkan nama-nama yang dianggap sebagai pemimpin terkorup. Ada 55.000 netizen mengirimkan nama nominasi. Ini menurut Drew adalah jumlah nominasi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang terbanyak dinominasikan tahun ini adalah Presiden Kenya dengan 40.000 suara. Baru kemudian Jokowi dengan 7.200 suara. Apakah 7.200 suara itu adalah suara para ahli dari OCCRP? Ya tentu saja bukan. Itu adalah suara netizen yang saya duga datang dari Indonesia. Jadi nama Jokowi muncul dalam daftar finalis pemimpin terkorup karena ada 7.200 orang Indonesia mengirimkan nama Jokowi. Untungnya OCCRP tidak begitu saja menggunakan daftar nominasi berdasarkan suara netizen itu. Tapi bagaimanapun, ya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas mereka,
OCCRP merasa harus memuat nama Jokowi sebagai salah satu finalis. Tapi celakanya para pembenci Jokowi di Indonesia dengan sengaja memelintirnya, sehingga seolah-olah Jokowi adalah salah seorang pemimpin terkorup di dunia menurut OCCRP. Jadi sekarang jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah menilai Jokowi sebagai pemimpin korup. Nah, kalau tadi saya memuji Tempo karena memuat wawancara Drew dengan jujur, sekarang giliran saya harus mempertanyakan integritas jurnalistik Tempo. Wawancara dengan Drew Sullivan ini adalah salah satu bagian dari laporan utama Tempo berjudul Akhirnya Mendunia. Laporan panjang itu diisi oleh narasi yang sangat kental menuduh Jokowi sebagai pelaku korupsi tingkat dunia. Serangan terhadap Jokowi itu paling terasa di editorial mereka. Sejak awal tulisan, Tempo menyayangkan mengapa masyarakat Indonesia tidak memprotes OCCRP karena tak menempatkan Jokowi di urutan teratas tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024. Bayangkan, Tempo minta kita memprotes lembaga internasional itu hanya karena OCCRP tidak menganggap Jokowi pemimpin terkorup di dunia. Seperti saya katakan, OCCRP tidak pernah menyebut Jokowi korup, apalagi terkorup. Yang ada adalah daftar nama-nama pemimpin yang dinominasikan sebagai pemimpin korup dunia oleh pembaca atau netizen, tapi bukan oleh OCCRP. Dalam editorial itu, Tempo juga menyebarkan kabar bohong tentang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ketua umumnya adalah putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Tempo misalnya menyatakan, PSI menekan sejumlah media agar mencabut berita tentang OCCRP. Sayangnya Tempo tidak menyebut media mana yang mengaku ditekan PSI. Tapi karena saya adalah anggota PSI, saya bisa dengan tegas mengatakan, ini jelas bohong. Kaisang itu sama sekali tidak memberi instruksi apa-apa. Dan sebagai sebuah partai yang lolos ke DPR pun tidak, bagaimana mungkin PSI menekan media? Lebih jauh Tempo juga menulis, saya kutip lengkap ya tulisannya, upaya Jokowi dan pendukungnya membela diri sia-sia karena para pemimpin korup itu terpilih masuk nominasi berdasarkan survei kualitatif secara global. Sungguh keliru bila keputusan OCCRP hanya dinilai semata-mata secara kuantitatif, apalagi menanyakan bukti material legal dari tuduhan tersebut. Itu kata Tempo. Narasi Tempo ini sungguh berantakan. Kalaulah Jokowi disebut sebagai salah seorang pemimpin korup yang terpilih masuk nominasi, itu kan jelas tidak terjadi karena survei kualitatif. Nama Jokowi masuk dalam daftar finalis semata-mata karena adanya cukup banyak suara yang mengirim nama dia ke OCCRP. Jadi itu jelas-jelas kuantitatif, bukan kualitatif. Di mana ya logika redaktur Tempo? Selanjutnya, Tempo meracau tentang Jokowi. Walau sebenarnya sedang membuat editorial tentang OCCRP, Tempo memaki-maki begitu saja Jokowi. Menurut Tempo, 10 tahun menjadi presiden, Jokowi telah menimbulkan kerusakan parah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik-praktik yang menggerus demokrasi dilakukan oleh Jokowi, kata Tempo. Itu semua, tulis Tempo, terjadi lewat kecurangan pemilihan umum. Seperti sebuah pamflet propaganda, Tempo menyebut pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia setelah reformasi. Tempo menuduh Jokowi merusak lembaga penyelenggara pemilu demi menguntungkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi wakil presiden. Menurut Tempo, terjadi pengerahan aparatur negara dan penyaluran bantuan sosial untuk memenangkan Gibran. Dan itu secara benderang masuk kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Tempo juga menggambarkan bagaimana pendukung Jokowi merespons secara brutal laporan OCCRP ini. Tempo mengabarkan ada yang mengirim ancaman hendak meledakkan bom ke kantor OCCRP. Siapa yang mengirimkan bom? Tentu saja tidak jelas. Saya sengaja menjelaskan secara cukup detail isi laporan Tempo ini untuk menunjukkan betapa buruknya dan memalukannya serangan mereka ke Jokowi. Tempo menulis begitu saja semua cercaan mereka terhadap Jokowi tanpa merasa perlu menampilkan bukti-bukti tentang apa yang disebut sebagai kejahatan terorganisir dan korupsi oleh Jokowi. Kebencian Tempo terhadap Jokowi terbaca di seluruh laporan mereka. Tapi alih-alih melahirkan laporan berkualitas,
Tempo hanya tampil seperti sebuah buletin amatir yang sekedar berisi maki-makian pada Jokowi. Rasanya Tempo perlu sekali berbenah diri agar bisa terasa manfaatnya bagi kita semua. Bila Tempo tidak memperbaiki diri, mereka hanya akan menjadi media penuh sensasi dan provokasi yang sama sekali tak berarti. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.